Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali dengan manusia, telah diatur masing-masing nikmatnya, masing-masing rezekinya sesuai apa yang mereka usahakan. Dan apa yang sudah menjadi rezekimu tidak akan salah alamat dan tertukar dengan rezeki orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, "Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, cerita bersumber dari tangkapan lisan ke lisan orang tua yang satu dengan yang lainnya. Versinya memang berbeda-beda. Mitos misteri keramat ikan lele di Lamongan ada versi Ranggahadi, ada versi Mbok Rondo dan Ki Bayapati, ada juga Nyi Lurah dengan Ki Bayapati. Kali ini saya kembali untuk menceritakan tentang mitos misteri dan keramat ikan lele di Lamongan versi Nyi Lurah dan Ki Bayapati. Untuk kebenarannya hanya Allah jua yang Maha mengetahuinya. Ceritanya begini. Pada zaman kerajaan di tanah Jawa, ada seorang Nyi Lurah yang meminjam keris dari Sunan Giri. Nyi Lurah tersebut meminjam keris kepada Sunan Giri guna mencegah adanya untaran-untaran atau kerusuhan wilayah sekitar Bojonegoro. Sunan Giri meminjamkan keris tersebut dengan syarat bahwa keris tidak boleh digunakan untuk berbuat kekerasan dan harus dikembalikan kepada beliau secara langsung, tidak boleh diwakilkan setelah 7 purnama atau setelah 7 bulan. Tujuan Nyi Lurah untuk mencegah kerusuhan tersebut berhasil, tetapi kerisnya Sunan Giri tidak juga dikembalikan. Sunan Giri merasa khawatir kalau takutnya keris tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik alias disalahgunakan. Sunan Giri pun akhirnya mengutus salah satu muridnya yang bernama Ki Bayapati untuk menemui Nyi Lurah. Kedatangan Ki Bayapati lantas tidak membuat Nyi Lurah mau untuk mengembalikan keris pusaka Sunan Giri. Nyi Lurah bersikeras untuk tidak mengembalikan keris, hingga akhirnya Ki Bayapati memiliki rencana untuk mengambil keris secara diam-diam. Ki Bayapati memasuki rumah Nyi Lurah dan berhasil mengambilnya. Sayang sekali, Nyi Lurah cepat menyadari hilangnya keris pusaka tersebut dan memanggil warga desa untuk mengejar Ki Bayapati. Kejar-kejaran berlangsung sangat panjang hingga memasuki daerah Lamongan. Di sekitar daerah Babat Pucuk, Ki Bayapati terpojok di sebuah pohon asam besar, tetapi berhasil mengatasinya. Hingga akhirnya dalam perjalanan Ki Bayapati menemukan sebuah kolam yang berisi ikan lele. Karena sudah merasa terpojok, Ki Bayapati pun berdoa kepada Allah dengan tekad beliau menyeburkan diri ke kolam ikan lele. Warga yang mengejar sudah sampai dekat ikan lele dan tidak menemukan Ki Bayapati. Sempat ada salah satu warga yang curiga kalau Bayapati masuk ke dalam kolam ikan lele. Tetapi banyaknya warga yang sangsi dengan kecurigaan tersebut karena ikan lele sangatlah berbahaya. Patil yang dimiliki ikan lele bisa melukai seseorang, apalagi dengan banyaknya ikan lele yang ada di kolam tersebut.
Kerumunan warga pun menyerah dan kembali ke rumah masing-masing. Setelah dirasa aman dan sepi, akhirnya Ki Boyopati keluar dari kolam dan sangat bersyukur atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Ki Boyopati bersumpah bahwa keturunannya tidak akan memakan ikan lele yang sudah melindungi dirinya dari bahaya. Dari cerita tersebutlah mitos berkembang di masyarakat. Masyarakat yang sangat percaya mitos dan memaksakan diri untuk mengonsumsi ikan lele akan mendapati kulitnya menjadi belang-belang seperti ikan lele. Warga Medang pun juga takut mengonsumsi ikan lele. Tetapi warga desa lain juga ikut-ikutan takut dari pikirannya sendiri, takut mengonsumsi ikan lele. Dan pernah ada warga lain selain warga desa Medang kecamatan Glagah, dan spontan pula dia mengalami gatal-gatal dan tidak mendapatkan obatnya. Meskipun sudah berobat ke dokter berkali-kali, tetapi tidak juga sembuh-sembuh. Akhirnya warga tersebut mendapatkan informasi agar segera melakukan nyekar ziarah ke makam Mbah Ki Boyopati. Setelah nyekar ke makam beliau, gatal-gatalnya menjadi sembuh. Warga desa Medang kecamatan Glagah sendiri masih mempertahankan tradisi-tradisi seperti nyekar setiap Jumat Pon ke makam Mbah Boyopati. Bahkan ada juga peziarah yang dari luar Lamongan, dari Gresik, Surabaya, dan Jombang. Mereka datang adalah karena memiliki keturunan dari desa Medang. Jumblangan atau kolam ikan persembunyian Mbah Boyopati pun dipercaya bisa menyembuhkan beraneka ragam penyakit. Biasanya para peziarah mengambil air dari jublang atau kolam ikan lele tempat persembunyian Mbah Boyopati untuk dijadikan obat beragam penyakit. Perkembangan mitos dipengaruhi dengan adanya cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua sejak anak-anak. Itulah menyebabkan adanya sugesti bahwa ikan lele sangatlah keramat bagi mereka. Karena ikan lele itulah warga Lamongan disebut sebagai warga yang penyabar, ulet, dan jika diserang maka senjatanya akan dikeluarkan. Cerita tentang ikan lele dan ikan bandeng yang mengapit keris dan yang menjadi lambang Kabupaten Lamongan sampai saat ini kebenarannya masih dalam misteri. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang kebenarannya. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.